Sahabat Shalom, bertemu kembali dengan ET. Di hari Sabat ini kita akan bertemu kembali dalam pelajaran Midrash Sabat, yaitu pelajaran berbasis teks, tafsir teks atau telaah teks dengan metode SST, yaitu semua sesuai teks. Jadi semua sesuai teks. Kita akan belajar kali ini untuk melanjutkan topik tentang pemuritan, yaitu studi kata. Ada beberapa studi kata yang akan kita pelajari, seperti di sini ada murid, talmid, dan beragam hal nanti. Nah, kiranya dengan pelajaran ini kita semua bisa memahami proses atau fondasi dasar dari kita sedang memuridkan orang, dan juga menolong kita untuk lebih jelas, lebih bisa bertanggung jawab gitu ya dengan apa yang kita ajarkan. Kita akan belajar ada beberapa studi kata pada awalnya tentang kata murid. Baik, yang pertama adalah kita meninjau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan saya menggunakan versi online yang ada di Kemendikbud. Kita akan buka Baik, di sini ada kata murid, kemudian kita melihat ada seperti ini. Jadi murid itu kalau etimologinya itu adalah dari Arab. Jadi kata murid itu bahasa Arab, gitu ya. Jadi dia ada beberapa di sini berganda sebagai pengikut, pelajar, pemula dalam bertasawuf, dan seterusnya. Orang atau anak yang sedang berguru atau sedang belajar, itu etimologi dari bahasa Arab. Kemudian kata yang kedua, kita bisa melihat kata pelajar. Nah, pelajar ini lebih lokal gitu ya, bukan kata impor seperti kata Arab. Jadi dia asli Melayu setahu saya ya, karena nggak ada etimologi yang lain di sini. Jadi anak itu anak didik, murid siswa, pelajar. Jadi kata dasarnya adalah ajar. Jadi awalan pe itu kayak membuat dia jadi noun gitu ya, atau jadi kata kerja ya, kata benda. Jadi ajar kata kerja ditambah pe jadi kata benda, orang yang belajar, kira-kira begitu. Kemudian ada juga kata yang lain, yaitu siswa ya, siswa. Nah, siswa ini kemungkinannya berasal dari bahasa daerah, bahasa Jawa, salah satunya bahasa Jawa. Jadi di dalam bahasa Jawa siswa itu kata yang resmi gitu. Misalnya kita lihat Kamus Sastra Depok, ini Bau Sastro Jowo. Di sini saya menemukan kata siswa, itu dia resmi, disable dan seterusnya. Konco, wetu, murid. Nah, ini jadi dia temannya murid itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu jelas ya. Jadi kalau kita melihat secara makna, itu diantara kata murid, pelajar atau siswa, secara makna itu kalau kita bandingkan maksudnya dengan Ibrani, itu akan lebih jelas kalau ada kata kerjanya gitu. Nanti kita lihat di bahasa Ibrani juga ada kata kerjanya gitu. Jadi talmid ada kata kerja
bahasanya yaitu lamat. Jadi source-nya, sumber maknanya adalah bahasa, kata kerja. Dan itu kalau kita tarik ke dalam bahasa kita, maka kita bisa cari kata yang pas, yang berasal dari kata kerja, kemudian dijadikan kata benda, yaitu pelajar gitu. Jadi makna yang tepat itu sebenarnya dari murid itu pelajar maknanya ya. Jadi kalau kata bendanya mau pakai yang mana terserah, mau pakai murid, siswa, atau mau pakai pelajar, silakan, jangan masalah. Tapi kalau kita coba setarakan dengan sistem bahasa Ibrani, sistem sistem etimologinya, yaitu bahwa berasal dari kata kerja yang dibendakan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang disebut bahasa Ibrani. Itu ya, kita buka kamusnya. Saya sudah siapkan di sini. Talmid. Nah, ini. Kamus Strong 8527. Talmid ini kalau di sini kita lihat noun, kata benda gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang, di dalam kata talmid itu berasal dari kata kerja, yaitu ini buat originnya itu lamat. Nah, jadi di sini kita melihat ada empat konsonan, yaitu taf. Di sini ada taf, t, tapi kayak ada lemah ya, ada suara lemahnya, suara tenggorokan tapi lemah. Beda nanti dengan tet ya, tet, t yang jelas. Lalu ta, taf. Kemudian ada lamet. Nah, yang naik ini lamet. Kemudian ada mem. Yang terakhir ada dalet, d. Nah, ternyata di sini buat originnya adalah lamat. L itu lamet, mem, dan dalet. Misalnya kita lihat lamat itu apa, jadi di sini kita lihat Kamus Strong 3925. Nah, di sini adalah verb gitu. Jadi ada verb lamat diberi imbuhan di awal atau suffix, prefix, kemudian jadilah kata benda talmid gitu. Nah, di sini kita melihat akar katanya adalah kata kerja, itu lamat. Lamat ini berarti to exercise, bisa diartikan berlatih, belajar, learn juga belajar. Jadi kalau kita lihat kata lamat itu proses belajar atau proses berlatih gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris dia ada teach, ada yang menerjemahkan teach, ada yang menerjemahkan learn gitu. Jadi makanya dalam Amanat Agung kalau kita lihat itu yang pertama adalah segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku, sama seperti Bapa telah mengutusku, aku mengutusmu. Jadi sekarang aku mengutusmu. Kemudian dikatakan pergilah bla 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 bla, muridkanlah segala bangsa. Nah, kata murid itu juga bisa berarti ajarlah itu. Jadi kalau diterjemahkan ajarlah segala bangsa bisa, muridkanlah segala bangsa bisa, gitu ya. Jadi itu paling tepat memaknai kata murid itu adalah dengan kata kerjanya, yaitu belajar. Kalau secara kata, makna kata paling cepat itu dipahami adalah pelajar. Cuman di dalam bahasa kita pelajar itu sangat konkret, jadi kata bendanya sangat konkret gitu. Sedangkan orang, makanya yang sering populer itu murid, untuk menunjukkan konsep abstraknya. Jadi pelajar itu jelas, sebenarnya lebih jelas gitu ya. Karena
seperti dari bahasa Ibrani itu berasal dari kata kerja, ajar, belajar, pelajar dari kata benda. Cuman di bahasa kita bukan begitu sistem utamanya, bukan seperti itu. Jadi kita lebih kayak lebih feel gitu ya, lebih abstrak, cara memahaminya abstrak, dan kadang hanya ikut bunyinya saja gitu. Jadi sesuatu pekerjaan disebut sesuai bunyinya, burung disebut sesuai bunyinya gitu. Jadi beda dengan bahasa Ibrani yang mengandalkan etimologi, akar katanya berdasarkan makna, itu beda sekali. Jadi ini perbedaan bahasa, tetapi kalau kita ingin kompatibel atau cocok dengan pelajaran kitab suci orang Ibrani, maka kita harus menyelaraskan lah, setidaknya secara makna kita selaraskan berkaitan dengan maknanya gitu. Jadi kalau kata murid, makna paling dekat ke Ibrani adalah pelajar gitu, orang yang belajar. Nah, kita bisa melihat kenapa maknanya seperti itu. Saya membuka salah satu situs. Jadi makna imbuhan pean itu artinya adalah ada dua. Jadi ada yang tempat gitu ya. Jadi bla 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 pean gitu. Ini seperti ini contohnya, ada pemandian. Pemandian itu tempat untuk mandi gitu. Terus di sini ada pelelangan, tempat untuk melelang gitu contoh. Pemakaman, tempat untuk memakamkan gitu. Pegunungan, kata bedanya gunung, dan seterusnya. Silahkan cari sendiri dari sumber-sumber tata bahasa Indonesia yang sahih atau benar. Kemudian ada juga yang disebut menyatakan proses. Nah, ini yang kita akan lihat, atau setidaknya di dalam topik yang namanya pemuritan. Ini juga murid yang diberi imbuhan awal akhir prefix sufiks pean, dan imbuhan pean, maka dia jadi pemuritan. Nah, maknanya secara jelas adalah proses menjadi murid atau proses memuridkan, seperti ini. Jadi pemasaran, proses memasarkan. Jadi pemasaran bukan kata benda yang konkret, enggak ada kata yang adalah pasar. Jadi kata benda pean jadilah proses. Murid kata benda juga, karena kan orang kan. Jadi ketika dia jadi pean jadi proses. Jadi katanya abstrak, proses murid atau proses belajar. Sayangnya di dalam bahasa Indonesia kata pelajar itu sudah berdiri sendiri, ada pe-nya gitu kan. Jadi kalau ya bisa juga sih, memang pean itu kan orang yang proses belajar gitu. Tapi karena bukan kata benda gitu, jadi beda makna dengan grammar di sini gitu. Itu ya pokoknya karena populernya adalah pemuritan, ya saya pakai kata yang itu gitu. Cuman dalam pemahaman, bukan murid dalam bahasa Arab yang agak sulit dipahami, tapi lebih jelasnya dalam bahasa Indonesia adalah pelajar, itu orang yang belajar itu, atau orang yang sedang proses belajar. Nah, ini kalau pakai kata pelajar agak susah gitu, menjelaskan kalau dari pakai imbuhan pean. Tapi kalau pemuritan itu mudah. Cuman sayangnya, atau nanti silakan yang lebih pintar bahasa Indonesia secara grammar, itu kata pemuritan itu tidak ada di dalam kamusnya, atau memang aslinya ada atau bagaimana, nanti silakan cek sendiri. Jadi di dalam kamus Indonesia proses memuridkan itu tidak ada di sini, yang tidak ditemukan gitu. Jadi tidak ada, atau mungkin itu tidak baku ya, kalau di dalam kamus tidak ada. Tapi saya sendiri melihat bahwa pean ini sebagai proses itu, jadi
harusnya nggak masalah itu, kalau dalam pemahaman saya harusnya nggak masalah penggunaan kata pemuritan itu, karena proses memuridkan diproses dengan imbuhan paan itu. Karena di sini juga ada contoh pemasaran itu. Jadi kalau pemasaran pasar itu kan kata konkret ya, kata benda konkret. Dikasih paan jadi pemasaran, itu PTKS, P-nya larut depan jadi M, pemasaran. Jadi kalau murid pemuritan itu ya proses juga, pemasaran proses memasarkan, ini proses memuridkan itu ya jelas ya. Jadi kita memahami maknanya dulu secara kata. Nah sekarang sudah jelas di dalam bahasa Indonesia artinya dan makna yang akan saya bahas, yaitu proses memuridkan. Nah kata murid itu tadi adalah ajar gitu ya, pelajar. Nah karena kata muridnya pelajar, maka kita bisa melihat proses yang atau kata kunci dari frasa ini adalah belajarnya, ajar atau belajarnya. Ini untuk supaya kita bisa selaras dengan makna Ibraninya tadi. Jadi kita talmid berasal dari kata lamat, itu belajar. Nah sekarang kita coba belajar etimologinya atau asal usul maknanya dari kata lamat itu dengan bahasa Ibrani kuno atau proto-sinetik atau ancient Hebrew kalau dalam bahasa Inggris. Proto itu awal jadi atau sangat tua, sinetik jadi orang Sine. Orang Sine itu maksudnya adalah Semitik gitu. Makanya ada yang versi lain namanya adalah early Semitic, jadi Semitik awal. Jadi semua bangsa Semitik memiliki struktur bahasa yang sama. Misalnya Ibrani sendiri, kemudian Aram, Punisia di Libanon dahulu, kemudian Het, orangnya di sebelah utara, kemudian Asur yang tulisannya yaitu kitab Asur dipakai orang Ibrani atau orang Israel sampai sekarang. Kemudian ada juga huruf paku di kawasan Mesopotamia. Huruf paku ada dua versi, jadi yang Akadia dan ada yang Mesopotamia. Kalau nggak salah yang Akadia itu yang Semitik, yang sama dan Semitik. Ada juga versi Mesopotamia huruf paku yang beda. Jadi bedanya kalau huruf paku yang Semitik itu dia konsonannya sama dengan, jadi dia bilabial. Jadi satu huruf itu mewakili satu suku kata. Apalah istilahnya itu bilabial atau apa. Pokoknya kayak bahasa Jawa juga, jadi huruf K itu vokalnya nggak ada gitu. Jadi huruf K aja. Jadi Hono Coroko itu hanya ada Hono Coroko, ada lima huruf. Sedangkan suku katanya ya 5 ini. O nya itu defaultnya ada A semua, O semua. Jadi itu kalau bahasa Jawa. Ibrani juga sama. Jadi secara default itu A gitu. Kalau Aram kadang namanya dialek ya, kadang kayak di Pesita PP salah satu versinya nuansanya adalah O, ketofo gitu misalnya, ruho, veruho dan ruah dan roh, ketofo, ketaf, kitab gitu ya, atau buku. Jadi itu dialek, jadi defaultnya sesuai dialeknya gitu. Jadi antara bahasa Jawa atau huruf Jawa, aksara Jawa dan Ibrani ada miripnya itu. Nah kalau di dalam Semitik juga begitu, makanya zaman kuno Ibrani kuno itu tidak ada vokalnya. Dan di masa Masoret 700-800 Masehi mereka berusaha meneruskan informasi tentang tanda baca, karena zaman itu orang mulai kehilangan pemahaman bagaimana cara membaca Ibrani kuno, karena tadi huruf vokalnya nggak ada, cara pengucapannya nggak ada. Jadi hanya tradisi. Nah kalau tradisi kan kalau orang nggak diteruskan, kalau hanya lisan, tradisi lisan itu kan lama-lama hilang, makanya mereka menuliskan. Jadilah kitab Masoret sebagai tanak atau PL,
itu. Nah, kita akan bandingkan belajar etimologinya, maknanya dari Ibrani kuno. Jadi kita akan melihat perbandingan dengan Ibrani kuno sebagai berikut. Di sini saya ada beberapa. Tadi ada 3 huruf, itu lama, itu lamet, mem, dan dalet. Nah, karena itu kita buka hanya 3 huruf itu saja sebagai kata dasar untuk memahami maknanya. Jadi kita buka lamet dulu ya, kita cari lamet. Ada lamet, kita buka itu. Nah, ini lamet. Kemudian kita buka mem, ada mem. Nah, kemudian dalet, kita buka dalet. Dalet ya. Di gayin. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah lamet dulu. Lamet itu seperti ini ya. Nah, ini modern Hebrew atau Ibrani modern. Jadi di sini ada 4 generasi. Ada Let. Nah, Let ini ada di Qumran dari 200 Masehi sampai kira-kira atau 1 Masehi, abad kedua sampai abad ke-1, abad kedua belum Masehi, abad ke-1 Masehi. Mereka pakai yang disebut Late Hebrew ini gitu. Kemudian Middle itu yang era Punisia. Di Punisia punya peninggalan tertulis yang biasanya dikategorikan Middle Hebrew. Kemudian ada Early Hebrew, ini yang disebut Ibrani kuno yang tertua. Jadi tadi saya bilang ada Early Hebrew, Early Semitic, Proto-Sinaitic, kalau ada, atau Paleo Hebrew itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa kita ya simpel aja Ibrani kuno gitu. Walaupun ada 4 tingkatan ini, tapi untuk yang paling kiri ini, yang paling tua itu, paling pas itu Ibrani kuno. Walaupun dalam bahasa Inggris ada 2 versi penyebutan, ada yang disebut Ancient Hebrew, ada yang disebut Paleo Hebrew, beda-beda. Nah, kalau yang di situsnya ini dia menyebutnya Ancient Hebrew, sedangkan Paleo itu sering ditujukan untuk yang Silver Scroll. Silver Scroll itu yang memuat nama suci yang pertama kali tertua dalam logam perak. Nah, itu dia pakai ini Middle Hebrew gitu. Jadi ada banyak variasi pemahaman tentang penyebutannya. Tapi di ET kita akan membakukan bahwa yang paling kiri, paling tua di Ibrani kuno itu aja. Itu supaya jelas kalau saya bahas Ibrani kuno itu mana yang dimaksud, itu adalah Early Hebrew, Early Semitic, Proto-Sinaitic, atau kalau di sini adalah Ancient Hebrew kalau dalam bahasa Inggris. Baik. Nah, ini lamet. Nah, lamet ini gambarnya, kan ini kan piktograf ya, jadi dia berasal dari piktograf itu. Nah, nanti akan ada sejarahnya lah, kalau misalnya dari mana, kenapa disebut piktograf gitu. Jadi kalau mau belajar bisa baca situsnya ini Ancient Hebrew, atau bisa juga pakai ini saya punya mana ya, bahasa Semitik, saya cari dulu, saya agak lupa. Ini origin. Jadi kalau mau belajar bisa dari sini gitu. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi kenapa bisa seperti itu gitu ya. Origin of West Semitic alphabet. Nah, West Semitic ini yang saya tadi maksud sebagai Proto-Sinaitic atau Early Semitic atau Ibrani kuno gitu. Nah, dia berhipotesis itu berasal dari Egyptian. Jadi Egyptian antecedent of Aleph. Jadi Ox Aleph itu dari dia kayak apa ya? Dia kayak niru orang Mesir, hieroglif. Niru hieroglif atau
kalau lebih kursifnya hieratik gitu. Tapi lebih cocok hieroglif sih, lebih karena lebih sangat alamiah. Kalau hieratik lebih simbolis, lebih abstrak gitu. Nah, ini salah satu, kalau ini kan jurnal ya, paper yang ilmiah, jadi bisa dipercaya. Seperti ini Alep. Ini perkembangan Alep kalau berasal dari Mesir, Mizraim itu. Nah, kalau mau cepat, nah kalau ini kan akademik ya, jadi agak-agak berat bacaannya. Kalau mau cepet ya bisa pakai yang ini tadi, yang sudah dan situs orang awam, jadi untuk pemahaman lebih mudah, penjelasannya lebih singkat dan nggak terlalu ribet dengan beragam teori kayak grafik tulisan itu, agak susah teorinya. Jadi kita langsung ke kesimpulan saja ya, itu supaya nggak terlihat pinter gitu kan. Nah, jadi ini, piktograf ada shepherd staff, itu tongkat gembala gitu. Jadi kenapa dulunya ada kaitnya itu, makanya kalau pernah lihat gambar Yesus itu kan dia pegang tongkat gembala, pakai tongkatnya ada kaitnya gitu. Nah, kayak gambar di sini juga ada. Jadi kayak ada kaitnya, kemudian nah itu ada dasarnya, itu adalah lamet ini. Jadi tongkat gembala di Ibrani kuno itu ada hooknya, ada pengaitnya, atau tongkatnya bukan tongkat lurus itu. Jadi kemungkinannya untuk menarik domba, atau dia kayak di lehernya dikasih kalung itu ditarik itu untuk mengendalikan atau menggembalakan. Di fungsi pengaitnya itu ada. Nah, perkembangan seperti ini. Nah, artinya adalah teach. Nah, hanya dari lamet saja kita sudah mendapat makna teach, mengajar. Simple ya. Jadi dari lamat, sebelum kita membahas satu kata ya, berarti kan hanya dari huruf lamet saja kita sudah mendapat makna mengajar. Tapi juga selain kata mengajar ada kata yoke itu cook atau beban gitu, beban tapi untuk mengendalikan itu, atau belenggu gitu. Atau ilustrasinya bisa kayak kalau pernah lihat gambar orang membaca sawah dengan sapi, nah itu yang di leher kedua sapi itu namanya cook gitu ya, atau yoke atau bajak dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bajak itu dibebankan. Nah, itu maksudnya yoke itu kan beban atau belenggu, dibebankan kepada hewan, kerbau atau sapi untuk bekerja. Nah, itu bind itu mengikat, jadi sama. Jadi belenggu untuk mengikat. Dan towat. Nah, towat ini menarik, jadi agak beda dengan tiga kata sebelumnya. Towat itu kan ke arah gitu. Makanya dalam bahasa Ibrani kalau misalnya kita lihat kepada raja, la melek gitu. Jadi lamet di depan tambah melek, raja di akhir, jadi prefix, lamet L nya sebagai prefix atau imbuhan di depan, itu berarti kepada towat. Jadi lihuda atau itu maksudnya adalah kepada Yehuda, di jawabnya enggak kepada karena ada i-nya. Lihuda kepada Yehuda, Lemelek kepada raja. Seperti itu. Jadi pemahamannya seperti itu untuk grammar Ibrani-nya. Itu sudah ada, kalau pakai Ibrani kuno itu sudah ada dalam hurufnya. Jadi dengan huruf saja kita bisa tahu. Saya ulangi ya, ada kata teach mengajar, belenggu mengikat, dan kepada. Itu bunyinya kayak L dalam Indonesia. Nah, seperti ini. Tongkat gembala digunakan untuk mengarahkan. Nah, makanya ada kata kepada tadi, toward tadi, kan untuk mengarahkan. Jadi kalau la melek itu mengarahkan kepada raja, gitu, kepada raja. Nah, jadi enak sekali kalau pakai Ibrani kuno itu, kita bisa memahami maknanya hanya dengan hurufnya. Dengan pushing, push itu mendorong atau pull menarik.
push dan pull gitu. Tapi juga digunakan sebagai senjata melawan predator dan menjaga domba. Jadi tongkat ini punya dua fungsi, mengarahkan domba tapi juga melindungi dari predator. Gitu. Nah, fungsi mengarahkannya adalah tower dari kepada. Nah, itu pemahaman singkat tentang lametnya. Jadi kita bisa paham makna dari lametnya seperti itu. Jadi hanya dengan lamet saja kita sudah tahu ada kata mengajarnya, ternyata mengajar, mengarahkan. Sekarang kita lanjut ke kata kedua, yaitu mem. Memnya seperti ini modern Hebrew, Kitab Asuri, ini di Qumran, Late Hebrew, kemudian di Middle Hebrew di Phoenicia, kemudian di Early Hebrew, Ibrani kunonya. Jadi ada mem. Nah, ini Semitik hampir mirip-mirip semua. Jadi Arab juga gitu ya. Mim, alif lam mim, ya, mereka terkenal sekali. Mim, ya, mem. Kalau dalam Ibrani itu mem. Mayim, kalau mayim itu air sih. Jadi itu menyusun, karena ada apa ya? Kata dasarnya itu memang dekat sekali makna air. Nah, jadi memnya atau majim, jadi konkretnya awalnya itu simbolisasi air, majim. Nah, itu akhirnya jadi mem, diambil sebagai suatu huruf M. Awalnya gelombang, jadi ini gelombang air maksudnya, atau gelombang laut, itu mem. Nah, ini di Middle Hebrew dia mempertahankan gelombangnya yang atas, tapi ada kursif ke bawah. Terus di Late Hebrew gelombangnya tinggal kecil, ujung ini, yang kursifnya ada 2 ke bawah. Di modern itu tinggal kecil, ini tinggal 1. Jadi gelombangnya tinggal 1, yang lain kayak lebih indah lah. Itu perkembangan huruf. Nah, ini maknanya chaos. Jadi mem, air, itu bermakna chaos. Ketidakaturan atau sesuatu yang sulit diprediksi, sulit diselami, sulit dipahami, itu mem. Nah, ini ya nanti menarik dengan kata belajar, sulit dipahami atau chaos gitu. Mighty, kuat. Nah, ini kata mem itu ada dalam kata ima, ibu. Ibu itu seperti gelombang, tenang tapi menghanyutkan, tenang tapi perkasa. Jadi tenang, tapi juga kalau marah jadi tidal wave, gelombang pasang, gelombang tsunami. Itu para ibu, para wanita itu seperti itu filosofinya Ibrani. Jadi sesuatu yang tenang tapi dalam laut kan. Tapi begitu ada ombak, jadi kalau wanita sudah cemburu itu sudah meledak gitu ya. Nah, itu filosofinya ima. Kemudian ada kata blood itu cairannya, darah. Nah, karena kata blood di dalam Torah, blood itu simbolisme hidup. Jadi di dalam kata mem, di dalam kata air ada makna kehidupan. Nah, nanti dalam filosofi ET ini masuk ke dalam Tritunggal. Jadi blood, mem, ima itu Tritunggal, ada bisa untuk memperdalam makna Tritunggal. Gitu. Karena ada unsur mighty. Jadi mighty ini menarik karena mighty itu juga simbol L. Jadi Aleph dan Lamet itu kalau diterjemahkan Almighty, yang maha kuat, perkasa, yang maha perkasa. Itu. Nah, sekarang ternyata mem itu punya unsur mighty, kuat, dan blood, darah. Gitu. Jadi
itu punya pemahaman yang jelas sekali tentang Tritunggal berdasarkan makna Ibrani kuno. Salah satunya di sini adalah mem. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi mem. Nah, a picture of waves of water. Jadi gambaran gelombang air. Gitu. Punya makna liquid, cair, jadi sesuatu yang cairan, air dan laut, kuat dan masif. Masif itu karena ukuran, massa yang masif itu maksudnya sesuatu yang sangat besar. Karena perbandingannya adalah lautan. Jadi laut dengan kita, dengan orang yang mengamati itu kan terlihat besar sekali ya, laut itu terlihat gede sekali lah gitu. Jadi itu. Dan juga chaosnya dari kalau laut itu sedang badai. Jadi kalau ada gelombang, jadi gelombang laut misalnya 12 meter, bayangkan kalau sudah di atas 5 meter mungkin kapal-kapal akan berhenti, nggak berani lewat karena gelombangnya bisa lebih tinggi dari anjungan atau dek kapalnya gitu, dia bisa tenggelam. Nah, itu contoh, itu makna chaosnya, makna bencananya itu ya, mengerikannya, chaosnya itu seperti itu. Jadi chaos itu sesuatu yang sulit diprediksi itu, atau kuat, itu ada magnitudonya ya. Jadi itu. Nah, kenapa menariknya Ibrani kuno adalah fondasi dari banyak huruf lain, termasuk yang kita pakai Latin. Jadi kita kan pakai Latin ya, itu dari Romawi, Latin, M. Kemudian dari tidak ada ini Romawi, kemudian dari Greek. Nah, seperti itu. Jadi di bahasa-bahasa Eropa nurun semua dari Ibrani kuno. Jadi makanya ET senang sekali menggunakan Ibrani kuno karena itu induk dari banyak huruf. Gitu. Mulai Asia Barat itu Semitik semua. Nah, Asia Timur beda lagi. Jadi kita nggak akan bahas. Tapi Ibrani kuno karena kita belajar agamanya orang Ibrani ya, jadi kita belajar yang paling dasar. Jadi kalau orang mau debat, monggo silahkan. Tapi kalau nggak pintar Ibrani, terlebih Ibrani kuno, dilarang sok-sokan, gitu ya. Gitu. Nah, jelas. Tadi kita membahas Lamed. Lamed itu ada mengajarnya, mengarahkan atau kepada gitu kan. Sekarang kita belajar mem, mighty, chaos, dan blood. Jadi yang kita ambil chaosnya dalam artian ini sesuatu yang tidak dipahami, menakutkan, tapi juga mighty, kuat, dan blood, kehidupan. Nanti kita susun rekonstruksi makna lamat sehingga kita memahami kata talmid, murid, pelajar itu pemahamannya seperti apa. Nanti kita juga bandingkan itu dengan bahasa Inggrisnya gitu ya. Di sini bahasa Inggrisnya kita bahas akhir karena itu bagian dari sisi gelap pemuritan, terutama orang Indonesia yang doktrin pemuritannya berasal dari para bule berbahasa Inggris. Nanti mereka senang sekali kata disciple, berasal dari kata atau dekat dengan kata discipleship, ya, murid dan disiplin. Ya itulah, nanti kita bahas di belakang. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Mem. Nah sekarang huruf terakhir adalah dalet. Kita lihat apa itu makna dalet. Dalet adalah ini ya. Dalet itu kayak ya itulah. Nah ini kalau kita belajar itu kita bisa melihat ini door. Jadi kalau dalam Ibrani kuno, early Hebrew ya agak mirip segitiga gitu, tapi sebenarnya itu maksudnya itu pintu tenda. Jadi dalam
pintu tenda semetik itu bisa segitiga atau bisa, kalau saya lebih mandai kayak kotak gitu ya, tapi kotak dengan engsel di atas, dia mengayun gini. Nah itu makanya ada di sini ada makna move, karena pintu itu kan bisa bergerak. Kalau pintu kain ya, pintu tenda bisa disingkap ke atas begini misalnya, itu gerak. Terus kalau orang mau lewat, dia harus dibuka, itu kan gerak. Nah, itu ya. Atau sekarang ada pintu geser misalnya, itu makna gerak. Terus hang itu menggantung, karena dia kalau kainnya itu kan menggantung di atas. Jadi ketika lewat tinggal disibak kainnya, jadi kayak tirai lah, itu tirai. Jadi tirai itu kan persis sekalian dengan huruf dalet. Kemudian entran, pintu masuk. Nah itu ada banyak ide lah. Itu ya jelasnya. Jadi dalet itu kalau sejarahnya ada yang bilang itu dari ikan, ada yang bilang dari gor, pintu. Itu jadi mungkin di dalam studi Ibrani kunonya ada dua versi asal usulnya. Itu ya, dari ini itu asal usulnya ada yang bilang dari ikan, ada yang bilang dari pintu. Tapi mayoritas itu berpendapat itu pintu. Jadi yang ikan itu mungkin dialek, salah satu dialek Ibrani kuno itu menuliskan dengan menggunakan huruf piktograf ikan, tapi mayoritas itu menggunakan pintu tenda ya, yang menggantung gitu. Itu karena di dalam bahasa Ibrani pintu itu juga dalet itu ini di sini dal, jadi dalnya itu artinya pintu gitu. Dan menariknya di bahasa Inggris juga pakai doornya pakai dalet, pakai D juga. Jadi bahasa Inggris punya banyak ngambil dari bahasa Ibrani lewat Indo-Eropa. Di bahasa Eropa banyak pakai Ibrani. Nah, Inggris juga itu ngambil dari situ. Termasuk Arab juga pakai dal. Sehingga karena ada beberapa kesaksian tadi pakai D untuk pintu, maka orang hampir pasti yakin bahwa asal usulnya adalah pintu. Gambar pintu tenda yang menggantung gitu ya, bukan ikan. Nah itu contoh memahaminya gitu. Jadi ada asosiasi, maknanya adalah ini maju mundur, jadi karena hang ke menggantungnya tirai pintunya begitu. Nah silakan dibaca sendiri. Roman D juga, jadi huruf-huruf kita juga Latin dari Romawi D itu juga nurun dari situ dalet. Nah ini Greek letter itu paling apik nih karena dia segitiga juga, jadi kayak early Hebrew segitiga tapi dibalik atas bawah itu. Jadi Yunani pun berasal dari Ibrani hurufnya ya. Nah sekarang kita lanjut pemahamannya. Jadi kalau lamat, karena saya akan merekonstruksi ya, kira-kira makna dari lamat itu apa gitu. Misalnya di sini ada lamet, mem dan dalet. Jadi lamet tadi adalah tongkat gitu ya, tongkat gembala, bisa mengarahkan, bisa mengajar, bisa melindungi. Nah gitu. Jadi kalau dari situ kita melihat bahwa kata lamet itu adalah, karena kalian itu kan verb ya, kata kerja. Jadi lamat itu adalah saya sedang belajar, saya sedang mengarahkan diri ke sesuatu, karena kan kepada kan toward, kepada. Jadi saya belajar itu sedang mengarahkan diri kepada sesuatu, ada tujuannya. Jadi belajar itu ada tujuannya. Lamat kepada apa, kepada siapa,
bisa kepada guru atau kepada suatu ajaran, konsep. Makanya dalam amanat agung, ajarlah mereka segala perintah yang sudah aku perintahkan kepadamu. Itu maksudnya berarti kepadanya, arah dari talmid, arah dari pemuridan adalah kepada perintah-perintah masyah yang sudah diajarkan, yang sudah diperintahkan. Jadi kepada ajarannya bisa, kepada sosoknya bisa, kepada sosok masyah bisa, kepada ajaran masyah bisa. Nah, ini sedikit bahas sisi gelap pemuridan adalah tidak boleh memuridkan supaya orang menuju kepada kita. Itu sisi gelap pemuridan. Jadi sisi gelap pemuridan ini, para guru manusia itu pingin dihormati, ingin punya murid yang terarah kepada dirinya sendiri. Ciri khasnya mudah sekali, dia niru disiplin rohaninya tanpa mikir. Jadi kalau pemimpin rohani KKPA, pemimpin KTP-nya saat itu jam 5 pagi, ya dia ikut jam 5 pagi. Kalau doa malam jam 9, ya doa malam jam 9. Kalau mengucapkan A, maka semua juga bilang A. Kalau cukurannya mohak, ya semua ikut mohak. Kalau beli pulpen merek Snowman, ya semua beli Snowman. Mau beli sempak merek GT-Man, ya semua belinya GT-Man. Kalau belinya di mall Matahari atau Luas, ya semuanya beli di situ. Itu contoh sisi gelap pemuridan. Jadi untuk hal kecil pun beli sempak saja niru gitu. Harus merek itu, harus di situ dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak mikir. Ini para murid tuh nggak mikir. Pokoknya guru saya beli sempak di situ, ya saya belinya di situ. Kalau beli pulpen merek itu, ya saya belinya itu. Nah, itu pemuridan yang mengarahkan para murid kepada gurunya. Nah, ini nggak cocok dengan amanat agung, karena pemuridannya adalah mengarahkan para murid kepada guru yang asli, yaitu masyah, kepada ajarannya, bukan ajaran saya, ajaran masyah. Jadi kalau di ET, nggak peduli saya mau kamu ikut saya atau enggak, itu karena konsepnya federasi. Ya, saya inginkan kamu menjadi murid masyah. Kamu mau disiplin rohani, ya silahkan. Tidak disiplin rohani, ya silahkan. Kamu berdoa sejam sehari, silahkan. Mau 10 jam sehari, ya silahkan. Itu ya. PA mau pakai metode pemuridan mana, ya terserah. Bodoh amat, saya nggak peduli. Karena saya punya cara sendiri untuk menilai ini orang murid yang benar atau tidak. Dan jelas bukan disiplin rohani gitu ya. Jadi saya bisa melihat bahwa orang yang disiplin rohani itu bisa menyembah berhala. Apa gunanya? Tiap pagi berdoa, tiap pagi menyanyi, tiap pagi saat teduh dengan getol sekali 365 kali setahun. Tapi ininya tidak ngerti bahwa dia sedang menyembah berhala. Bahkan bangga menyebut nama berhala di mulutnya, bangga menyembah ilah lain, dan tidak ngerti bahwa 10 hukum masih berlaku. Itu kan ya, kalau mau kasar ya VQQ itu ya, VQQ HQQ ya. Kalau mau halus ya, ini contoh orang yang disesatkan oleh pemuridan yang berada di sisi gelap. Kenapa? Karena mengarahkan kepada guru manusia yang penuh dosa. Jadi kalau orang-orang ini kalau jadi dia kayak begitu, karena dia para murid ini kan cuma ngekor aja ya, nggak bisa mikir kenapa pemimpin saya begitu tuh, nggak mikir, pokoknya ikut. Nah, jadi kalau pemimpinnya dianggap karismatik dalam artian berwibawa, itu pikirannya nol, sudah mikir, nggak mikir. Dia salah itu pun dianggap benar gitu ya. Dia nyembah berhala, nyembah setan pun dianggap benar.
dia memuji setan dan menyebutnya Yesusku, ya begitu diterima, oh itu Yesus loh. Padahal enggak itu. Itu contoh. Jadi makanya sisi gelap pemuritan itu cara yang salah di dalam Amanat Agung. Pemuritan dalam Amanat Agung tidak seperti itu. Tidak mengarahkan kamu para murid kepada gurumu yang kamu lihat itu, tapi kepada Masyiah, kepada perintah-perintah Masyiah. Jadi kalau ada guru pemuritan, pendetamu yang terkesannya itu pengen mengkultuskan dirinya supaya orang memuji dirinya, itu sesat. Gurumu itu sesat, salah, tidak memahami Amanat Agung. Jadi kalau dia memahami Amanat Agung, dia mesti sadar bahwa dia tidak boleh dikultuskan, tidak boleh mengarahkan para murid kepada dirinya sendiri, itu tidak boleh. Kalau masih begitu, itu namanya sisi gelap pemuritan, dan ini enggak sesuai dengan Amanat Agung. Jadi kalau kalian menghafal Amanat Agung itu yang benar, perhatikan bahwa ajarlah mereka menaati atau mengikuti perintah-perintah perintah yang ku ajarkan, yang diajarkan Masyiah. Itu. Jadi guru itu hanya membantu, mengarahkan. Makanya Lamed itu kan begitu, mengarahkan para murid mengajar. Jadi fungsinya guru itu mengarahkan untuk kepada siapa? Kepada Masyiah. Gitu. Itu kalau kita pakai kata lamat. Kemudian maksud L sudah ada ya, M. M itu tadi kan chaos, mengerikan dan menakutkan. Tenang tapi menghanyutkan. Terus kalau ada badai, kalau ada gelombang itu mengerikan, itu bencana. Juga ada unsur mighty, ada unsur blood, darah atau kehidupan, kalau simbolismenya, perlambangnya. Jadi pemuritan itu adalah saya sedang mengarahkan diri kepada Masyiah yang tenang tapi menghanyutkan, terlihat santai tapi dalam, kemudian kuat, jadi Masyiah yang kuat, jadi acuan, tapi juga blood. Nah, kenapa blood itu cocoknya memang untuk pemuritan yang amat agung? Blood, darah salib, kuasa darah salib. Jadi kalau di ET itu deklarasi yang lawan setan-setan, kodam-kodam itu kan, dengan kuasa darah salib kami perintahkan segala legion setan pergi keluar, pergilah ke lembah Abaddon, itu kan, ke tempat kehancuranmu. Nah ini deklarasi ini, setan-setan itu nggak ada yang berani melawan. Mau kroco, kuntilanak, gendruwo itu, ini kecil sekali. Kuntilanak itu kecil banget. Gendruwo itu ya agak gede tapi kecil. Kemudian itu yang simbol-simbol naga, ratu-ratuan, raja-raja setan yang pakai simbol naga, bermahkota, itu ya itu kelas menengah. Nanti di atasnya lebih tinggi lagi, jenderal-jenderal global gitu. Nah itu. Jadi sistem deklarasinya sama. Biasanya makanya di ET saya adu, ini Masyiah ini kalah atau enggak ngelawan kuntilanak, ngelawan gendruwo, ngelawan apa itu, pesugihan gitu kan, lawan para penguasa suku dengan simbol naga-naga, raja-raja itu yang sok-sok ngaku ratu gitu kan, atau termasuk jenderal-jenderal global, itu sama. Tinggal adu aja, mengadu puasa, test power. Ini roh ini sama roh ini kira-kira menang siapa gitu. Saya hanya menonton saja siapa yang menang gitu. Nah itu secara pengalaman konsep ini diuji di lapangan. Ini tidak omdo. Ini deklarasi kuasa darah salib, blood, itu tidak omdo, bukan omong kosong.
boleh diadu, silakan. Kalau bisa punya ilmu tinggi ya silakan diadu. Kalau sanggup ya saya beri tepuk tangan. Kalau nggak sanggup ya ini aja. Itu jadi mem chaos. Jadi saya belajar kepada sesuatu yang menakutkan, chaos. Saya belajar kepada sesuatu yang berkuasa, mighty. Saya belajar kepada blood, darah salib, kepada blood, kehidupan, kayak gitu. Jadi mem, blood itu sangat-sangat menarik di dalam pembahasan Ibrani. Jadi ya, lamed, mem, saya mengarahkan diri, lamed, kepada chaos, kepada mighty, kepada blood. Saya mengarahkan diri kepada kuasa darah salib. Saya mengarahkan diri kepada kuasa mighty tadi yang menakutkan. Nah itu. Saya belajar kepada kehidupan. Gitu. Jadi ini beda sekali dengan para guru pemuritan yang mengandalkan disciple dan apa tadi, discipleship gitu. Kelihatannya maknanya wah, diajarkan para bule, jadi terkesannya wah, bangga, padahal tidak ada apa-apanya, itu salah itu. Jadi kalian-kalian yang ngimpor apa itu doktrin pemuritan dari para bule pakai bahasa Inggris disciple dan discipleship, saya bilang ya lebih handal, lebih keren pakai bahasa Ibrani kuno daripada bahasa Inggrismu itu. Jadi mengarahkan kepada kehidupan. Disiplin rohani tidak ada apa-apanya. Bahkan ada disiplin rohani yang malah mengarahkan kepada kematian. Sudah sangat teduh, rajin baca Alkitab, terus malah nyembah berhala itu kan. Mau dibilang apa kalian dulu? Dibilang sesat ya marah, dibilang tidak bertumbuh ya apalagi lebih marah ya. Dibilang tidak ngerti Alkitab marah karena sekolah teologi kan. Dibilang bodoh ya marah, loh kamu kok menghakimi, kamu kok sombong bilang saya bodoh. Ya kalau berani kuno ya kalian bodoh bener ya, kalau memakai disciple dan discipleship gitu. Karena bukan itu maksudnya gitu. Kalau kalian belajar agama orang Ibrani itu ya pintar dikit dengan belajar Ibrani gitu loh, berjuang gitu. Tidak perlu kuliah teologi, ini semua bahan seperti itu bebas dipakai atau bebas nggak bayar. Tidak hanya orang teologi, orang STT yang bisa, orang awam juga bisa dengan internet itu kan, semua orang bisa belajar gitu. Jadi lamed, mem, mengarahkan kepada kehidupan, mengarahkan kepada kuasa, mengarahkan kepada sesuatu yang mengerikan. Sekarang terakhir, lamat, pintu. Pintu yang bergerak. Nah, pintu yang mengayun-ayun, dinamis. Jadi pintu seperti itu. Jadi mengarahkan kepada darah salib dan pintunya. Pintu apa? Ini pintu apa? Mengarahkan kepada pintu apa? Ada ayatnya nulis begini. Tidak ada yang bisa datang kepada Aba, kepada Bapa, kepada Aba selain melalui aku. Nah, itu kan konsepnya pintu, jalan, pintu atau jalan. Nah, ini jalan ini ada pintunya, itu maksudnya gitu. Jadi Masia itu pintunya. Saya belajar, saya mengarahkan diri kepada salib, darah salib, dan ada pintu kepada Bapa gitu loh. Lama itu enak sekali.
pemahaman kata lamat dan menjadi talmid itu enak sekali. Jadi ketika saya belajar lamat, saya mengarahkan diri kepada udara salib, kepada pintu. Pintu apa? Pintu kepada Bapa. Jadi pemuritan dari Amat Agung yang dikatakan belajarlah kepada perintah-perintahku, perintah-perintah Masya, itu adalah saya sedang mengarahkan diri kepada dia, tapi endingnya, pintunya adalah kepada Bapa di langit sana. Jadi Masya ini pintu kepada sesuatu yang lain. Makanya kalau orang pakai kata disciple dan disiplin, bye-bye kalian itu. Pemuritan kalian itu bye-bye dada. Gak level. Gak cocok dengan sumber asli yang saya bilang asli. Kalau kalian kan mengandalkan sumber Inggris itu kan, King James Version ya, versi Raja James, dan itu kalian acu, bahasa Inggrisnya kalian acu kan. Jadi sekali lagi, Inggris, bahasa Inggris bukan bahasa Semitik. Turunan keberapa itu, ada Ibrani kuno, Aram, nah Aram Ponisia, nanti diimpor ke Eropa jadi Greek, Yunani jadi Roman, Latin jadi Inggris. Nah setidaknya ada 5 atau lebih generasi kelima dengan generasi asli yang pertama, ya lebih benar mana? Masa generasi kelima kok sombong menggagahi yang generasi pertama, itu bagaimana? Salah itu namanya. Itu ya, ini pemahaman singkatnya seperti itu. Jadi kita itu kalau memuridkan, saya ulangi ya, saya sedang mengarahkan diri kepada salib, darah salib, kepada yang kuat, dan saya sedang mengarahkan kepada pintu langit untuk mencapai Bapa, Tuhan Bapa. Jadi kalau pemuritanmu itu mengarahkan kepada yang mulia Isa Al-Masih, itu HQQ, sangat hakiki, salahnya itu. Hakiki VQQ. Jadi muridkanlah dengan benar, jangan ya ini loh, inimu tuh dipakai gitu. Kalian nggak harus kumlot, tapi ya dipakai gitu maksud saya. Jadi belajarlah kepada orang Ibrani, kepada bahasa mereka. Karena ini kan kitab sucinya orang Ibrani, jadi ya konsisten, maksudnya kita belajar bahasa mereka gitu. Kecuali kamu beragama orang Inggris, ya belajar bahasa Inggris. Kamu beragama Jawa, ya belajar bahasa Jawa. Jadi kalian orang Jawa ya harus bisa Hono Coroko, harus bisa cara gramarnya gitu kan. Walaupun ada debat ini KBJ atau Mardikawi ya, kalau nggak Jawa nggak paham kalian. Loro dan loro itu aksara Jawanya benar yang mana gitu. Jadi nah itu lebih konyol kalau orang Jawa Kristen tapi nggak ngerti gitu. Itu contoh bahwa banyak hal pemuritan itu aneh, tidak bermutu. Ada yang bilang dicat rambut dosa atau enggak, rambut gondrong dosa atau tidak. Nah, ini kalau orang-orang nyekek ini kan bilang itu dosa. Jadi berdosa dengan rambut panjang, gondrong, dengan penampilan acak-acakan, itu lebih berdosa daripada menyembah berhala. Jadi itu lebih berdosa daripada hukum pertama, bayangkan, daripada hukum kedua.
Jadi ini logikanya itu sudah gak jalan. Jadi perkara sepele ya, itu bisa mengalahkan hukum pertama dan kedua Torah. Nah, itu. Jadi berdoa wajib jam sekian, kalau gagal itu dosa. Jadi orang kalau sampai nggak berdoa jam tertentu itu ketakutan karena dosa. Nah, cara berpikirnya kan sederhana. Itu tertulis atau enggak? Di kitab suci ada enggak tertulis wajib berdoa jam 5, dilarang ngecat rambut gitu. Kalau dilarang tato sih ada itu. Jadi dilarang menoreh-noreh tubuh karena orang mati. Jadi simbol-simbol kematian maksudnya. Jadi kalau simbol kematian itu juga simbol maut, simbol setan. Makanya nama-nama setan itu kan erat dengan kematian gitu. Nanti kita bahas, tapi nggak tahu ini kan pemahaman rahasia, apakah akan untuk publik atau enggak gitu. Karena satanisme nanti kalau dibahas di publik heboh, nanti banyak rahasia terungkap di dunia gaib akan heboh ya, kira-kira begitu. Jadi saya ulangi ya, kalau saya memuridkan itu yang benar gitu, jangan pakai bahasa Inggris disable dan discipline. Itu nggak salah, cuman bukan itu maksudnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah saya berdisiplin, ya ada. Coba itu kalian yang ahli disiplin rohani, sehari mengenal Alkitab atau belajar kitab suci itu berapa jam? PA sehari berapa jam? Kalau mau bandingin saya ya PA sejam sehari, 2 jam sehari itu tidak ada apa-apanya. Jadi jangan sombong kalau soal kuantitas waktu itu. Ada yang lebih banyak daripada Anda. Dan gak pernah keluar-keluar bangga dengan disiplin rohani gitu. Itu kalau dari soal kuantitas disiplin rohani. Jadi kalau Anda bangga dengan sejam sehari, 2 jam sehari, masih ada yang lebih banyak lah. Masih ada yang lebih tinggi dari Anda itu. Makanya saya jadi tidak bangga dengan disiplin rohani, karena itu gak penting. Tapi kalau Anda mau nantang, kamu sehari bersekutu dengan Tuhan 2 jam, wah kelihatan banyak gitu kan. Padahal lebih tinggi dari Anda gitu. Jadi nggak usah sombong lah kalau mau menyombongkan disiplin rohani. Saya punya bentuk sendiri, dan saya kalau mau tuh dibilang disiplin ya bisa juga. Saya berdisiplin untuk melakukan ini, kalau ada ini itu ada. Tapi saya nggak terlalu nggak menyebutnya disiplin rohani karena tidak, fondasinya bukan jadwal, fondasinya bukan waktu, fondasinya adalah esensi. Doa juga begitu. Kalau Anda bisa berdoa rutin dengan topik yang banyak ya nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan. Saya tuh nggak menyalahkan perilaku disiplin rohani. Yang saya salahkan adalah sisi gelap pemuritannya, yaitu kalau Anda disiplin rohani tapi Anda itu nggak sadar menyembah berhala, menyembah setan gitu. Jadi padahal kalian itu pemuritan. Jadi kalian sedang memuridkan, tapi di saat yang sama kalian sedang melawan prinsip pemuritannya. Jadi kalian tidak sedang belajar mengarahkan diri kepada salib, kepada Bapak di pintu tadi. Nah itu loh. Jadi belajar itu ya sesuai teks gitu. Semua sesuai teks. Jangan konyol, jangan sembrono. Kalian tuh ngurusin nyawa orang gitu. Jadi bahkan saya pernah dengar itu khotbah, namanya khotbah yang mulia ini kan, karena bahas pemuritan ya, filosofi pemuritan. Jadi kalau kita salah sebagai guru, kita itu menyesatkan batin saya. Ya bener, sesat. Lawang hukum 1 dan 2 aja nggak ngerti, malah nyembah berhala.
nyembah setan gimana. Padahal itu khotbahnya seperti itu. Nanti kalau kita bahas filosofi pemuritan yang lebih dalam ya, lebih apa ya, lebih berat. Misalnya pemisahan jiwa dan roh, itu Paulus bahas itu. Melipat gandaan. Nah, kalian orang-orang disiplin rohani itu sisi gelapnya adalah tidak melipat ganda, tapi fotokopi. Kenapa fotokopi? Karena kualitasnya menurun. Karena para murid itu tidak diajari berpikir sendiri, jadi dilarang berbeda dengan gurunya. Nah, gitu. Kalau di itu bebas, kalian beda dengan saya silakan. Tapi kalau nanti kalian sengsara itu ya saya ketawa gitu ya. Saya tunggu sampai keser-keser menderita, baru ikuti metode saya. Nanti saya akan bilang, sudah ngaku salah, wis tak kandani, wis tak omongi, sudah saya beritahu dari awal. Sekarang matamu wis nyawang diri, matamu udah melihat sendiri. Jadi kalau nggak mau ngaku salah ya sudah, menderitanya lagi, menderitalah sekali tak lagi, satu tahap lagi sampai mau ngaku salah. Kalian telah salah, kalian mau menerima cara pemuritan yang benar. Kalau mau bangga jumlah jemaat, mau bangga jumlah muridmu, buat terserah. Itu hanya kamuflase saja. Kenapa? Karena kualitas fotokopi. Jadi kalau kamu mati, kalau kamu nggak ada sebagai guru, nanti dombamu tercerai-berai. Kalau pemuritan ET, saya mati, saya nggak ada, sudah ada penggantinya banyak. Karena saya tularkan prinsipnya, saya tularkan konsepnya, saya ajarkan bahannya, semoga saya kasih semua. Saya ajari pengalamannya gitu kan, nggak hanya pengetahuan tapi pengalaman. Saya ajari usir setan, saya ajari adu power gitu. Saya ajari adu ilmu dengan orang, dengan setan gitu. Jadi mereka siap menggantikan. Saya juga mendidik, ada yang diarahkan ke pengetahuan, ada yang diarahkan ke pengalaman, ada yang siap dibebani filosofi yang berat, ada yang dibebani pekerjaan praktis. Beda-beda, saya arahkan sesuai talenta, sesuai DNA-nya. Itu pemuritan DET, dan gak harus sama dengan saya. Kalau kalian mau menempuh jalan disiplin rohani ya silahkan, gak apa-apa. Karena yang saya lihat bukan itu, yang saya lihat adalah buahnya. Kenalilah segala sesuatu dari buahnya. Jadi kalau kamu disiplin rohani, kalau kamu bisa mencapai buah yang saya harapkan, oke, gak masalah. Kalau kamu nggak pernah berdoa secara rutin, tapi kamu buahnya sama, oke, baik, sama-sama saya terima. Kenapa? Karena dasarnya bukan disiplin rohani, buah. Saya nggak perlu ngerti kamu sudah berdoa atau belum, tapi kalau kamu berbuah, pasti kamu beribadah. Itu nggak sulit. Tapi sebenarnya itu lebih berat itu. Karena kalau nggak ada buah itu ya berarti kamu bermasalah. Kalau kamu rajin beribadah tiap pagi, tiap siang, tiap sore, atau mungkin ada yang berdoa lebih banyak dari 3 kali sehari secara rutin itu, dengan jam-jam yang sangat tinggi, tapi nggak ada buahnya yang kelihatan, ya itu ada masalah. Amanat agung yang bermasalah, pemuritan yang bermasalah, dan kemungkinannya terjebak dalam sisi gelap pemuritan. Jadi ada salah metode, salah guru, salah cara, salah penerapan, bahkan ada yang salah Tuhan gitu. Ini paling lucu. Alkitab PLPB tapi nggak ngerti intinya PL di mana, nggak ngerti inti PB-nya di mana. Kalau orang awam sih saya masih toleran ya, maksudnya punya ketulusan lah, dia tulus untuk berjuang belajar, itu lebih ditoleransi. Tapi kalau punya titel pendeta, master, terus
doktor teologi, apalagi kalau dokter itu kan dokter tapi ininya asintot, pengetahuannya asintot gitu ya, nggak sampai hamartia terus lambok pinter geduh ya, pintar kumlot lenceng terus hamartia itu jelas ya. Jadi pemerintahan itu lama mengarahkan saya kepada salib darah, kepada salib yang berkuasa, kepada akhirnya adalah pintu dalet. Kepada siapa pintunya? Jadi lambat itu tergantung sosok yang akan diacu. Kalau pakai amanat agung, ya perintah-perintah Masiah, sosoknya Masiah. Jadi arahnya kepada salib, darah salib. Tapi kalau ujung akhirnya adalah pintu, kepada pintu apa? Pintumu itu apa? Tujuan akhirmu itu apa? Kalau tujuan akhirmu adalah meniru sama persis seperti gurunya, ya itu kualitas pemuridanmu. Makanya kalau saya ujungnya pemuridan ete itu bukan meniru saya. Kalau ini ya jujur ya, kalau mau harus niru saya sangat jarang yang bisa. Mungkin 1001 atau ya pokoknya sangat sulit lah. Karena ada proses yang disebut nanti filosofi gelombang. Jadi kalau kamu mau tinggi, kamu harus paling bawah. Filosofi gelombang. Jadi kalau kamu mau paling kanan, kamu harus paling kiri. Kalau kamu paling hidup, kamu harus paling mati. Kamu mau jadi paling pinter, kamu harus paling bodoh. Nah, itu filosofi gelombang. Nanti dibahas juga itu nanti. Bagus untuk filosofi pemerintahan. Jadi kalau kamu mau pengen jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba, jadi budak. Oh, jelas tak? Filosofi gelombang itu ada dalam kitab suci. Kalau kamu mau, sudah ada ayatnya. Para pemimpin adalah budak dari jemaat. Itu filosofi gelombang. Jadi kalau kamu amplitudo paling tinggi, kamu juga harus paling rendah supaya balance. Kalau amplitudomu kanan kirinya nggak sama, nanti nggak lurus, nanti kamu akan belok. Makanya kalau dulu zamannya Theotokos itu yang ortodoksi, begitu ada yang bilang Yesus ini bukan manusia, mereka bikin ikonografi Theotokos. Jadi tapi jadi kayak ada yang mukul dari sini, mereka balik mukul dari sini, tapi pembalasan mukulnya terlalu kencang, jadi melenceng, jadi amplitudonya nggak sama. Jadi kalau diserang itu balaslah dengan kekuatan yang sama supaya kamu tetap lurus. Karena serangan itu ada yang disebut serangan disguise, serangan pengalihan fokus gitu. Jadi kamu diserang gini, kamu balas, terus karena amplitudo nggak sama, melenceng sedikit. Kalau sedikit nanti lama-lama jadi melebar gitu. Itu filosofi gelombang dalam pemuridan. Nanti mungkin akan kita dalami lebih. Tapi intinya adalah hari ini bacaannya adalah selamat. Saya mengarahkan diri kepada sesuatu yang kuat, kepada darah, kepada kehidupan, salib. Saya sedang mengarahkan diri kepada pintu. Pintu apa? Pintu kepada bisa Tritunggal, bisa apa? Nah, Masiah adalah jalan, atau kita ganti kata pintu, adalah pintu satu-satunya kepada Bapa. Jadi kalau ada yang mau pakai disiplin rohani saat teduh tiap pagi, itu bukan, kamu salah. Disiplin rohani dilarang ngecat rambut, salah. Dilarang gondrong, salah. Kalau dilarang tato sih ada benernya, karena ada tertulis. Kalau dilarang gondrong itu nggak ada. Atau kamu mau ikut Paulus, bahkan alam pun mengajarkan kalau lelaki berambut gondrong itu
tidak alamiah, salah. Tapi ingat, kalau kamu pakai ini, kamu juga harus pakai aturan untuk perempuan, yaitu perempuan yang tidak berkerudung itu menghina dirinya. Jadi kalau kamu melarang lelaki gondrong, para wanitamu pun harus berkerudung, karena itu aturannya Paulus. Jadi kalau baca Alkitab itu ya yang memper gitu loh, yang pinter, yang konsisten. Jadi sisi gelap pemulihan itu adalah selalu konsisten untuk tidak konsisten. Jadi memuridkan untuk tidak memuridkan. Jadi baca Alkitab, tapi ya di saat yang sama melawan Alkitab. Malas sih membahas orang-orang sisi gelap pemuritan. Dibilang pinter pemuritan ya enggak juga. Dibilang paling disiplin rohani ya tidak juga. Paling pengalaman rohani paling bagus ya tidak juga. Watak paling bagus apalagi ya. Terus jalannya paling benar menuju kepada Tuhan tidak juga gitu. Jadi males itu bahas orang-orang, bahas ajarannya apalagi gitu ya. Jadi kalau dibandingkan Ibrani lama tadi gak ada apa-apanya, walaupun seakan-akan banyak buahnya gitu ya, seakan-akan banyak hasilnya gitu. Tapi kalian tuh pelipat gandaan fotokopi, bukan pelipat gandaan yang asli. Jadi kasih satu, kalau para murid dilarang berpikir sendiri, dilarang berpendapat yang berbeda gitu, nah itu. Jadi kalau PA-mu cuma mengarahkan supaya sama dengan pengalaman guru, itu bukan pemuridan, itu fotokopi. Jadi kualitas muridmu akan lebih rendah dari kamu. Loh, karena orang diarahkan kepada manusia berdosa, kecuali kamu itu merasa nggak berdosa sehingga kamu bangga, semua orang harus ikut aku, semua orang harus ikuti caraku. Kalau DT terserah, tidak ada keharusan, karena konsepnya federasi, tidak ada keharusan ikut pusat, terserah. Tapi kalau nanti butuh bantuan, karena sedang menderita ya harus dulu mengakui, aku salah dulu dengan itu pusat. Harus ngomong, saya mengakui itu pusat lebih benar. Gitu. Jadi ada yang banyak menolak, kami bukan orang berdosa, kami nggak punya dosa keturunan. Lambemu, terus dari itu kita ngomongnya gitu, matamu lambemu, kamu nggak pernah baca hukum kedua Torah gitu. Makanya kalau berani ngomong kami nggak punya dosa keturunan, apalagi doktrin-doktrin yang katanya orang-orang pintar gitu. Matamu itu lambemu, matamu buta, lambemu, mulutmu itu dusta. Matanya buta, mulutnya dusta. Maka cocok dipisoi ya, diberi umpatan. Matane, lambene. Jadi kalau kalian bilang para pengumpat bermulut kotor kayak saya, makanya itu biar kalian tuh nggak memuja saya itu, supaya kalian nggak mengkultuskan saya. Rugi buat saya nanti dihukum Tuhan, kamu juga dihukum, dan kamu pemuridannya busuk gitu. Maka lebih baik saya beri umpatan, saya beri kata mesra, matamu, kata mesra lagi, lambemu, matamu buta, lambemu berdusta. Kamu berani melawan hukum Torah 1 dan 2, itu tolol. Tidak ada kata lebih baik. Wis tolol, tekok, diajari tidak mau, malah sombong, bermegah. Saya tuh ahli pemuridan, saya guru pemuridan, paling top, paling baik, paling disembrohani. Matamu, saya punya gelar tertinggi doktor, matamu. Kalau orang-orang ini bangga, minta ampun setengah mati, tapi nggak ngerti hukum 1 dan 2, yaitu sisi gelap pemuridan.
bangga pengetahuan tapi nggak paham Ibrani kuno, bahasa apa yang lebih baik? Mau pilih pekok, mau pilih tolol, mau pilih goblok, mau pilih fake news hakiki, pekok hakiki. Jadi kalau mau sombong itu ya sembodo, wajar, sesuai lah gitu loh. Itu ya. Jadi kalau bahas istilah pemuritan, bandingkan dengan Ibrani kuno, nanti kalian akan lihat perbedaannya jauh. Jadi kalian orang suci, orang saleh, yang mulutnya manis, mulutnya memberkati, yang mulutnya keluar air tawar terus, yang katanya air tawar gitu, ternyata air beracun. Kamu pendusta. Kamu ngajari pemuritan tapi kamu berdusta. Matamu bilang melihat Tuhan tapi kamu matanya itu racun, buta. Murid-muridmu pun itu ya buta. Mulut mereka ikut-ikutan beracun. Apakah mulut mereka mau mengeluarkan air tawar? Ya enggak lah, berdusta kok air tawar. Gak sesuai kitab Ibrani kok air tawar, racun itu ya pemahaman Lamat pada malam hari ini ya. Jadi dari pemahaman Lamat kita bisa mendapat perspektif yang jauh, sangat-sangat berbeda dari apa yang sudah umumnya mainstream harus utama ajarkan di dalam pemuritan. Nah, seperti sebelumnya di bagian akhir saya akan mengucapkan berkat, yaitu supaya dengan segala pelajaran ini biarlah Tuhan yang hidup memberkati kita, memberi kita pengetahuan yang dalam mengenai Sang Masiah, supaya kita mengenal Dia dalam keadaan atau wujud aslinya, bukan yang sudah diubah oleh kepentingan manusia, kepentingan sekte, kepentingan politik, dan kepentingan kultus individu para guru, supaya setiap orang boleh belajar mengarahkan diri kepada salib yang berkuasa, kepada pintu Bapa itu, kepada Adonai, Abba Adonai. Itu berkat saya pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang hidup menyertai, memberkati kita senantiasa sampai kepada akhir zaman hidup yang kekal. Amin.